Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu Ibu Dr. Helna Nelis MPD selaku dosen mata kuliah perencanaan pendidikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Majri Ulhaq dengan NIM 2312596. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membacakan latar belakang dari perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan mencakup kebutuhan untuk mengelola sumber daya secara efisien, merespon perubahan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa sistem pendidikan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dengan efektif. Perencanaan ini juga penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa pendidikan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dari latar belakang tersebut, muncullah perumusan masalah, yaitu apa yang dimaksud dengan perencanaan tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa dan kelurahan, dan sekolah. Terus yang kedua, apa perbandingan antara perencanaan nasional, regional, lokal, dan kelembagaan. Terus apa yang dimaksud dengan perencanaan terpadu, komprehensif, dan strategis. Terus apa perbedaan antara perencanaan rasional dan transaksional. Terus yang terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan perencanaan strategis dan koordinatif. Jadi pemakalah menunjukkan tujuan masalahnya, yaitu dari rumusan masalah yang di atas, maka tujuan masalahnya adalah sebagai mengetahui dengan perencanaan tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa dan kelurahan, dan sekolahan juga. Terus mengetahui perbandingan perencanaan nasional, regional, lokal, dan kelembagaan. Terus mengetahui perencanaan terpadu, komprehensif, dan strategis. Terus mengetahui perbedaan perencanaan rasional dan transaksional. Yang terakhir yaitu mengetahui perencanaan strategis dan koordinatif. Langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu A. Perencanaan tingkat provinsi, pusat, kabupaten atau kota, kecamatan, desa atau kelurahan, dan sekolah. Yang pertama yaitu perencanaan tingkat pusat. Perencanaan yang dilaksanakan di tingkat pusat adalah tujuan pendidikan, bahan pelajaran, dan pedoman-pedoman yang akan dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, perencanaan tingkat provinsi. Perencanaan pendidikan tingkat provinsi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga yaitu perencanaan tingkat kabupaten atau kota. Dalam melakukan perencanaan pendidikan kabupaten atau kota, pertama-tama perlu dilakukan analisis lingkungan strategis untuk mengetahui lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap perencanaan pendidikan kabupaten atau kota. Yang keempat yaitu perencanaan pendidikan tingkat kecamatan. Perencanaan pendidikan tingkat kecamatan adalah proses merancang, mengorganisasi, dan mengimplementasikan program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat di suatu kecamatan.
Yang kelima, perencanaan pendidikan tingkat kelurahan. Perencanaan pendidikan di tingkat kelurahan merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan yang lebih kecil, yakni kelurahan. Yang terakhir yaitu perencanaan pendidikan tingkat sekolah. Perencanaan pendidikan yang dilakukan pada tingkat sekolah, institut, atau universitas oleh mereka yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melakukan tugas itu. Pembahasan yang kedua yaitu perencanaan nasional, regional, dan kelembagaan. Yang pertama yaitu perencanaan nasional. Perencanaan pendidikan nasional yaitu mencakup seluruh peserta untuk memproses usaha layanan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi yang diatur dalam sistem pendidikan nasional melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yaitu perencanaan regional. Perencanaan pendidikan regional yaitu perencanaan pendidikan yang dibuat dan diberlakukan dalam wilayah regional tertentu. Misalnya, perencanaan pengembangan layanan pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten atau kota yang menyangkut seluruh jenis layanan pendidikan di semua jenjang untuk daerah atau provinsi tertentu. Yang ketiga yaitu perencanaan lokal. Untuk mempertahankan kearifan lokal, maka pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar, bukan hanya sekedar mempersiapkan bantuan finansial, namun juga merumuskan langkah teknis yang akan ditempuh. Yang keempat dan yang terakhir itu perencanaan kelembagaan. Perencanaan kelembagaan yaitu perencanaan pendidikan mencakup satu institusi atau lembaga pendidikan tertentu. Misalnya, pembahasan yang ketiga, perencanaan terpadu, komprehensif, dan strategis. Yang pertama yaitu perencanaan terpadu merupakan suatu kerangka ilmu pengetahuan yang dapat berbagai kurikulum pendekatan yang sifatnya parsial menjadi suatu pendekatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu. Yang kedua, komprehensif. Jika perencanaan terpadu lebih fokus pada integrasi antar mata pelajaran, maka perencanaan komprehensif mencakup keseluruhan aspek pendidikan, mulai dari perencanaan kurikulum, pengelolaan kelas, evaluasi pembelajaran, hingga pengembangan profesional guru. Yang ketiga, perencanaan strategis. Proses perencanaan seharusnya bersifat luas, yang berorientasi pada masalah strategis dan tidak menjadi suatu pendekatan yang standar dan kaku, yang kadang menjadi birokratis dan menghambur waktu yang mahal harganya. Pembahasan yang keempat, D. Perencanaan rasional dan transaksional. 1. Perencanaan rasional adalah pendekatan sistematis dan logis dalam merancang perencanaan yang mengutamakan analisis menyeluruh dan pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta. Pendekatan ini berfokus pada pencapaian tujuan secara efisien dan efektif melalui proses yang terencana dengan baik. Yang kedua,
Perencanaan transaksional adalah pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif, seringkali berfokus pada interaksi dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Pendekatan ini menekankan pada pencapaian konsensus dan penyesuaian rencana sesuai dengan dinamika situasi. Pembahasan yang kelima. Perencanaan strategis dan koordinatif. Yang pertama yaitu strategis. Perencanaan strategis dapat dikatakan sebagai perencanaan jangka waktu panjang. Perencanaan strategis dapat dikaitkan dengan adanya beberapa jenis perencanaan lainnya, digunakan untuk menggambarkan ruang lingkup rencana yang lebih umum. Konsep perencanaan strategis bisa dilakukan pada perencanaan pendidikan. Terus yang kedua yaitu koordinatif. Perencanaan koordinatif yaitu perencanaan yang harus menetapkan arah tujuan pelaksanaan sehingga yang ditetapkan dari hasil tersebut tercapai secara efektif dan efisien. Poin dan aspek perencanaan pendidikan mencakup berbagai aspek diantaranya yaitu tujuan pendidikan, menetapkan visi dan misi yang jelas, serta tujuan jangka pendek dan jangka panjang, yaitu kurikulum, mengembangkan kurikulum yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat. Sumber daya yaitu mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya seperti tenaga pengajar, fasilitas, dan teknologi evaluasi dan penilaian. Merancang sistem evaluasi untuk mengukur kemajuan dan efektivitas program pendidikan. Terus inklusi dan aksesibilitas, yaitu memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua kelompok, termasuk yang berkebutuhan khusus. Tantangan menghadapi isu-isu seperti anggaran, dan kesimpulannya yaitu perencanaan pendidikan adalah bahwa setiap tingkat perencanaan memiliki fokus dan peran spesifik yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Secara keseluruhan, perencanaan pendidikan yang efektif memerlukan integrasi antara berbagai tingkat perencanaan dan pendekatan yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik. Pendekatan rasional dan transaksional dapat saling melengkapi untuk menciptakan rencana yang komprehensif, terstruktur, dan responsif terhadap dinamika pendidikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Semoga presentasi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ringkasan singkatnya yaitu sebagai kesimpulan, kita telah membahas poin utama. Mari kita terapkan hal-hal ini dalam praktek untuk mencapai hasil yang lebih baik. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mengimplementasikan ide-ide ini. Langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar. Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah peluang. Mari kita hadapi masa depan dengan semangat yang positif. Saya berharap presentasi ini bisa menjadi awal
diskusi lebih lanjut. Mari kita terus berbagi dan belajar bersama. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.